bilang di situ roh itu makhluk. Berarti maksud itu kan yang bicara siapa? Tunggu dulu, Pak. Sesuai konteks dulu. Di situ yang bicara siapa? Di situ roh kami. Roh kami yang berbicara siapa, Pak? Gitu loh. Jangan keluar konteks dulu, Pak. Soal makhluk yang lain. Enggak, dia sebut baik-baik di situ, Pak. Roh kami. Yang bilang roh kami itu siapa, Pak? Jibril, Muhammad. Bukan kan? Yang bilang siapa, Pak? Coba dijawab dulu, Pak. Yang bilang di situ, yang berfirman di situ siapa, Pak? Yang mengatakan roh kami. Salah, cara bertanyanya itu salah. Harusnya saudara itu bertanya, ruh menurut Al-Quran itu apa? Jangan bertanya ruh di dalam Al-Quran, tetapi pengertian Kristen yang Anda ingin gunakan. Kalau di dalam Kristen, sembahan mereka yang mereka sebut dengan sebutan Bapa itu kan roh. Nah, di dalam Wahyu 5 ayat 6 kan jelas bahwa Tuhannya Kristen itu berbentuk roh-roh. Nah, secara nyata dilihat oleh pengarang di Pulau Patmos bahwa Bapa yang disembah oleh Kristen itu nampak oleh penulis kitab Wahyu berupa roh binatang bertanduk 7 bermata 7. Dan itulah ketujuh roh-roh Bapa yang diutus ke bumi. Kesimpulannya, Kristen itu penyembah roh-roh yang berupa roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Nah, kemudian pemahaman ini ingin Anda sandingkan duduk ke dalam pengertian yang Anda inginkan terhadap terjemahan Al-Quran dengan kata rohana. Jadi harusnya Anda itu bertanya, rohana atau roh kami menurut Al-Quran itu apa? Jangan Anda pahamkan kata roh, lantas kemudian Anda ingin Al-Quran itu juga sama seperti pemahaman Anda terhadap kata roh itu. Coba dirubah dulu pertanyaannya. Nah, ini kan Bapak klaim nih. Mana ayatnya, Pak? Tolong chapterkan ke saya ayatnya atau ngomong aja, Pak. Wahyu berapa? Biar saya jelaskan kemunafikan Bapak di sini. Ini kan namanya Bapak tidak berbicara sesuai dengan konteks yang tertulis, Pak. Ya kan? Gitu loh, Pak. Di sinilah yang selalu kalian takia. Jangan seperti itu, Pak. Mana? Buktikan, Pak. Wahyu berapa, Pak? Mari kita baca konteksnya. Jangan dicopot, jangan dicomot, Pak. Jangan dicomot doang. Mari. Silakan kirimkan, Pak. Saya tunggu, Pak. Barusan saya membacakan, mengucapkan, menunjukkan kepada Anda dalil yang saya maksud. Wahyu 5 ayat 6. Atau pura-pura nggak tahu nih, pura-pura nggak dengar. Lalu kemudian Anda mengatakan saya munafik. Kan lucu ya. Ini kan Anda bertanya tentang Al-Quran dengan dua kata, ruhana, ruh kami. Lalu kemudian kata ruhana itu Anda terjemahkan, Anda artikan, Anda tafsirkan sesuai dengan pemahaman Kristen yang penyembah roh-roh binatang, kan gitu. Jadi saya katakan pertanyaan Anda itu keliru. Harusnya Anda itu bertanya, apa sih roh itu menurut Al-Quran? Jangan Anda memaknai kata ruh dengan berdasarkan pemahaman ruh menurut Kristen. Karena ruh menurut Kristen itu adalah Tuhan, Bapa. Sementara tanpa orang Kristen sadari ataupun mereka tahu, tapi mereka tidak ingin memahaminya lebih dalam, bahwa sebenarnya yang mereka sembah itu adalah roh-roh binatang sesuai apa yang tertera dalam kitab Wahyu ayat 6 dari Wahyu 5, kan gitu. Jadi dirubah dulu pertanyaannya. Apa sih ruh menurut Al-Quran? Nah, gitu. Baru benar pertanyaannya. Bertanya aja salah. Pak Zulfikri, Bapak tahu nggak? Kitab Wahyu 5 ayat 6 itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang kitab yang dimaterai dan anak domba. Bapak mengerti dulu deh maknanya. Itu tidak ada berbicara, Pak.
Di situ tidak ada berbicara tentang Tuhan kami. Bapak hanya mengambil, Pak. Saya bacakan ya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, makhluk di situ tertulis, Pak. Makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Bapak mengerti nggak maksudnya? Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab. Ini ayat ke-7, Pak. Itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu, Pak. Artinya itu apa, Pak? Mereka tunduk, takluk, Pak. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya bla bla bla. Itu bukan Allah, Pak. Itu fitnah yang Bapak lakukan. Iya kan, Pak? Artinya Bapak tidak baca sampai ke bawah. Itu loh, Bapak cuma ambil baca situ lalu mengatakan bahwa plak, itulah dia. Kalau Bapak bilang Maryam ayat 7 tadi ya, Pak. Itu bukan mengutus, itu berbeda dengan yang diutus. Maka di sini kenapa Bapak tidak bisa melihat mengutus berbeda dengan yang diutus, Pak? Disitulah saya bilang Bapak munafik, Pak. Salah kan saya bilang gitu? Cara yang menjelaskan yang benar itu tanpa menyembunyikan sesuatu itu kayak gini. Dengarkan. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta, dan aku melihat di tengah-tengah keempat makhluk, dan di tengah-tengah tua-tua. Nah, di tengah tua-tua itu, di tengah-tengah tahta itu, di tengah-tengah keempat makhluk itu, berdiri seekor anak domba. Coba dengarkan. Berdiri seekor anak domba. Nah, udah kan? Udah kelihatan kan? Di situ ada binatang kan? Seperti telah disembeli. Jadi anak domba itu seperti telah disembeli. Anak domba itu bertanduk 7 dan bermata 7. Nah, dengarkan. Dan itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Dengar. Dan itulah ketujuh roh Allah. Yang mana yang dimaksud di sini? Yaitu domba, anak domba yang telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Dan itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke bumi. Jadi, apa yang ingin Anda sangkali di sini? Roh Tuhanmu itu berupa roh-roh binatang. Iya kan? Dengarkan. Di situ jelas dikatakan, aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk, gitu kan? Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke muka bumi. Tuh. Nah, Kristen itu kan penyembah roh. Nah, itu ada 7 roh Tuhannya Kristen. Kalau ada 7 roh, berarti roh-roh. Nah, roh apa yang dimaksud? Ternyata pengarang kitab Wahyu ini melihat roh binatang bertanduk 7, bermata 7. Terus apa yang Anda ingin sangkali di situ? Tuhanmu berupa roh-roh, ada 7 roh, bukan cuma 1 roh. Nah, jadi jangan pemahamanmu ini kemudian kamu dudukkan di Al-Quran. Di agamamu itu adalah ajaran menyembah roh-roh, meskipun kalian jemaat-jemaat ini tidak tahu. Kelihatannya nanti kamu tahu ini setelah saya katakan ini, setelah saya ajarkan kamu. Gitu loh, bro. Jadi yang pasti yang harus kamu tahu, ya, kamu itu menyembah roh-roh dengan mengatasnamakan Allah. Jadi kata Allah itu diambil, kemudian didudukkan untuk menutupi ketujuh roh-roh binatang yang
ajarkan untuk kalian sembah. Seperti itu. Jadi jangan kamu pahamkan dirimu itu tentang roh berkaitan dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran, kemudian kamu ingin samakan dengan apa yang ada di dalam kitabmu. Seperti itu. Saya menyembah roh-roh mengatasnamakan Allah. Jangan salah. Ingat, kami orang Kristen memakai kata Allah karena sudah menjadi konsensus untuk bangsa negara Indonesia bahwa nama Tuhan itu disamakan seluruh umat agama yang ada di sini dengan kata Allah. Jangan sok, jangan aneh gitu loh bro, gitu loh, jangan. Karena kata Yahweh, kata Elohim atau Yahweh yang kami pakai, harusnya kami pakai di Alkitab kami untuk kami menghargai dan mendengarkan keputusan negara ini. Kata itu diganti dengan kata Allah, gitu loh. Jangan salah, bukan kami pakai kata Allah, tidak, kami tidak pernah menggunakan kata yang sejenis atau seidentik dengan kata yang kamu pakai. Allah kami A-L-L-A-H. Kami baca Allah. Kami nggak baca pakai nggak, Allah. Oke? Ingat kembali, yang mengutus dan diutus beda. Oke? Kamu kalau mau menipu di gereja boleh, tapi di depan saya tolong, ya, tolong jaga harga diri kamu, kawan. Kamu katakan kata Allah itu adalah kata yang disahkan oleh negara untuk digunakan oleh seluruh agama. Kamu dapat ilmu dari mana? Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Enggak dikatakan keallahan yang Maha Esa atau kealahan yang Maha Esa. Jadi kamu jangan akal-akalan. Ya. Islam adalah agama yang mutlak memiliki nama sembahan bernama Allah. Di kitabnya jelas, original teksnya jelas, innani ana Allah. Paham? Ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada keallahan yang Maha Esa. Jadi jangan kamu akal-akalan. Negara ini didirikan atas dasar Pancasila. Sila pertama tidak mengatakan Allah, tetapi Tuhan. Kamu dapat ilmu dari mana lagi itu untuk ngibul? Jadi sebagai orang yang beragama, harusnya Anda itu mengatakan sesuatu sesuai dengan konsep kaidah yang benar tentang agamamu. Jangan kamu mengada-adakan. Ya. Negara ini berasaskan apa? Berasaskan Pancasila. Pancasila jelas tidak mengatakan Allah, tapi mengatakan Tuhan. Jadi kalau di dalam agamamu itu hanya mengatakan Bapak, ya mau masuk ke dalam bahasa Indonesia, katakan Bapak dengan sebenarnya, atau ayah, atau abah. Jangan niru-niru ajaran agama orang lain gitu loh. Kemudian Anda menyebut kata Alkitab. Ya, di dalam bahasa Yunani, bahasa Greek itu nggak ada kata Alkitab, itu nggak ada. Yang ada adalah Gospel atau Evangelion. Kalau pingin kali Indonesia kan, ya jadikan dengan kata-kata buku-buku. Jangan Alkitab. Alkitab itu adalah nama lain Al-Quran. Harusnya malu Anda. Itu yang harus Anda pahami. Kemudian kembali kepada sembahanmu yang kamu sebut dengan sebutan Allah itu. Sembahanmu itu adalah sembahan yang berupa roh-roh. Kalau dia roh manusia masih mending. Ini roh binatang. Kalau roh binatangnya itu tanduknya normal masih mending. Ini bertanduk 7 dan sudah gitu matanya pun 7. Dibilang binatang juga kagak, dibilang malaikat juga kagak, cocoknya dibilang setan atau iblis. Ya toh? Mohon maaf, ini fakta. Memang pedis, memang sakit, memang pahit. Tapi kenyataannya mau kayak mana lagi? Kita harus menjelaskan kebenaran itu seperti apa adanya. Ya toh? Anda kan tadi bertanya tentang Quran. Ruhana itu ya kan? Nah, Anda ingin mengertikan dan menjelaskan
dan juga menyakiti hati umat Islam dengan memaknai kata ruhana sesuai dengan perspektif kacamata mimbar gereja. Di situ salahnya. Harusnya Anda itu ketika ingin mengkaji Quran, apalagi modal Anda cuma terjemahan, Anda belajar dulu. Jangan kayak gini, Anda kelabakan jadinya. Ya, roh binatang mau diidentikan dengan kata ruhana. Apa sih kata roh itu menurut Al-Quran? Apa sih definisi roh itu menurut Al-Quran? Apa definisi kami menurut Al-Quran? Itu Anda harus pahami dulu sebelum Anda membabi buta, mengkritisi, bertanya, dan muatannya seakan-akan menghina dan memojokkan. Anda ditelanjangi sendiri kan dengan kitab Anda? Nah, untuk itu tinggalkan agama yang membuat otak Anda tidak berfungsi. Itu Pak, dalam kamus besar itu antara Tuhan dengan Allah itu beda loh. Kalau Tuhan itu adalah yang dimuliakan, yang disembah, ya. Nah, kalau Allah ini adalah nama yang disembah. Jadi kalau Allah itu pasti Tuhan. Kalau Tuhan belum tentu jadi Allah gitu kan. Gini Pak, konteksnya yang Bapak berbicara ini terlalu jauh Pak. Terlalu jauh Pak, soal kata itu. Kenapa di Alkitab kami tertulis kata yang Bapak bilang katanya milik Bapak itu? Terlalu jauh Pak. Karena di bahasa Indonesia kan, maka kata Yahweh diganti dengan kata Allah Pak. Kalau Bapak belum mengerti tentang ini, berarti Bapak memaksakan kehendak Bapak yang dibenarkan. Sedangkan kata Yahweh itu memang benar tertulis dengan kata Yahweh Pak, bukan dengan kata Allah. Tapi karena di bahasa Indonesia kan Alkitab, jadinya dia menjadi kata Allah. Yahweh itu diganti dengan kata Allah. Gitu aja kok repot Pak, susah banget. Kalau soal ketuhanan yang Maha Esa itu Pak, itu tidak begini. Saya bilang tadi di atas, Tuhan itu Pak diartikan dengan kata Allah. Kalau Bapak buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, coba deh Bapak cek sekarang. Bukan jauh, tapi Anda harus mengakui ilmu Anda nggak sampai kepada pembahasan saya. Bukan jauh, itu adalah kajian sederhana aja. Bagi umat Islam itu sesuatu yang sangat mudah. Tapi lagi-lagi saya harus jujur kepada Anda, pemahaman Anda yang selama ini membekukan otak Anda itu tidak nyampe kepada paparan-paparan saya. Anda mengatakan kata Yahweh. Orang Yahudi nggak ngakui Yahweh itu apa gitu loh. Ya, orang Bani Israel atau Yudaism itu tidak paham Yahweh itu apa. Yang mereka tahu Yahweh itu adalah dewa Yunani. Itu yang perlu Anda pahami. Sekedar tambahan buat Anda, mudah-mudahan nyampe otaknya. Nah, sekarang Anda katakan Yahweh itu diindonesiakan menjadi Allah. Nah, inilah aku bilang, jangan beragama ya yang menyebabkan agama tersebut membuat akal Anda tidak berfungsi. Mana ada Yahweh diindonesiakan menjadi kata Allah. Allah itu bukan bahasa Indonesia. Ini yang harus Anda pahamkan ke dalam benak Anda. Allah itu bukan bahasa Indonesia. Allah itu adalah nama pribadi. Paham? Nama Anda siapa? Swasta. Apakah ketika Anda ke luar negeri nama Anda berubah menjadi negeri? Atau menjadi wirausaha? Begitu ke India berubah menjadi ketum berjahe? Gitu nama Anda. Enggak kan? Kemanapun Anda pergi nama Anda tetap swasta. Nah, ini telinga swasta, otak swasta. Jadi ginilah jadinya. Itu Allah, nama pribadi sang pencipta. Nama pribadinya, ngerti? Prophet name. Itu tidak berubah-berubah dia, karena itu adalah nama pribadinya. Ya. Kalau Anda ingin memahami lebih jauh lagi, Yahweh
Kalau Anda ingin Indonesia kan, ya anggap saja itu artinya adalah dewa, atau Tuhan, atau sembahan. Itu jangan masuk ke ranah Islam. Yang benar itu kemudian, nih saya kasih jelas kepada Anda ya. Anda memang harus banyak belajar ternyata. Allah itu adalah nama pribadi sembahan yang disembah oleh nabi-nabi. Aku menyatakan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, tetapi tentang nama pribadiku aku tidak menyatakan kepada mereka. Paham? Kepada Yesus, Hasim tidak memperkenalkan nama pribadinya dia. Kepada Musa apalagi, Allah hanya mengatakan, aku adalah aku. Akulah Tuhan. Jika mereka bertanya kepadamu, katakan kepada mereka, aku adalah aku. Apa maksudnya itu? Namaku adalah aku, namaku adalah Tuhan. Makanya orang Yahudi itu tidak berani menyebut nama Tuhan, karena mereka tidak diajarkan nama pribadi Tuhan. Makanya mereka mengatakan Hasem. Ngerti kan? Ngerti itu apa artinya Hasem? Hasem itu artinya nama itu, merujuk kepada esensi sang pencipta yang mengutus Abraham, Ishak, dan Yakub, dan juga Musa. Ya, memang kajian tentang lintas agama itu kajian tinggi. Jadi kalau Anda tidak siap, mundur. Materi-materi yang muncul kemudian, apalagi ini grup dialog teolog, ini adalah orang-orang yang sudah memahami kedua kitab tersebut. Nah, kalau pemahaman Anda belum sampai ke sana, mundur. Ya, lambaikan tangan ke kamera. Jadi yang Anda harus pahami di sini adalah kata Allah itu bukan bahasa Indonesia. Itu nama pribadi. Layaknya nama Anda. Ya, nama Anda kok unik sekali nih, swasta. Maksudnya apa ini? Telinga swasta. Jadi nama seseorang itu, misalnya nama saya Zulkifli atau Abdullah, ya, orang Arab namanya Abdullah. Begitu ke Indonesia dipanggillah dia hamba Allah. Enggak bisa begitu. Orang Arab yang namanya Abdullah begitu datang ke Indonesia tetap aja namanya Abdullah. Enggak berubah mentang-mentang karena di Indonesia hamba Allah. Enggak bisa gitu. Nama ya nama. Jadi Allah itu adalah nama esensi pencipta. Enggak bisa dirubah-rubah. Seperti layaknya Tuhanmu, Yahweh, masuk ke Indonesia berubah jadi Allah. Apa-apaan itu? Jadi pesan saya, tinggalkan agama yang membuat Anda itu tidak menggunakan akal sehat. Assalamualaikum, Sapo Zul. Engkau tuyul baik baru hadir, Sapo. Gini Pak, ini ada yang lucu nih. Saya mau tanya Pak, sebelum adanya Islam Pak, orang-orang Arab memanggil Yesus dengan sebutan apa Pak? Omnya Muhammad, Naufal itu Pak, dia menyebut nama Yesus dengan kata apa? Ayo Bapak jawab, mari. Chapter Pak ya, dengan barang bukti, kalau Bapak mau menghindar dari pertanyaan ini. Ini saya ajarin ya. Anda mengatakan nama Yesus pra-Islam itu orang Kristen di Arab menyebutnya dengan sebutan apa? Nah, kamu harus belajar sejarah sekaligus kritikal sejarah. Jadi orang-orang Arab ya, itu harus kamu pahami dulu. Dia itu masuk dalam golongan Kristen apa? Apakah dia Kristen yang menggunakan bahasa Pesita atau bahasa Arab, atau mereka adalah murni menggunakan bahasa Arab tanpa mereka mengikutkan daripada original teks kitab mereka dari bahasa Yunani. Nah, itu yang perlu kamu pahami dulu. Karena antara Kristen yang ada sekarang dengan Kristen Aramaik dan juga Kristen Yahudi, apatah lagi Kristen Arab kala itu tidak mengenal kata Yesus atau Yesus. Yang mereka tahu itu adalah Iso Meseha dalam bahasa Syria, atau mereka mengenalnya Iso Meseha dalam bahasa Arab, yang kemudian kata itu berasal dari pasitah. Ya. Nah,
Kalau kemudian kita melihat sejarah perkembangan ya, bahasa Arab, maka jelas orang-orang Arab Kristen pra-Islam itu mereka menyebut nama Isa itu dengan sebutan Isha atau Esa, dibaca Isa ya, ketika Al-Quran itu diwahyukan kemudian. Kenapa demikian? Karena orang Arab atau Yahudi Palestina atau di Arab sana itu mereka melafalkan huruf shin ya, atau shin dengan sebutan sin, maka berbunyilah Isah. Isah. Jadi orang Kristen Arab pra-Islam itu menyebut nama Yesus itu dengan Isah. Karena Kristen masuk ke Arab sana, itu Anda harus pahami dari mana gerakan-gerakan ini kemudian sampai kepada Arab. Ya, pelajari Kristen tertua itu di mana, di kalangan Arab. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Nah, pertanyaannya, apa hubungannya dengan kata Allah? Ayo, mau Anda katakan Pancasila satu keallahan yang Maha Esa. Loncat-loncat lah dia itu. Sudah tak mampu lagi dia itu kepada topik pembahasan pertama. Setelah dipukul dia pakai sekamat, pakai kitabnya sendiri, dia loncat ke sana kemari lagi. Itu yang dikatakan orang, ikut keselio. Jangankan loncat, jalang saja timpang, dipasangkan loncat, jatuhlah dia. Selesailah sudah. Orang sembah, innalillah. 16. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Tuhan atau Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semua ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Inilah yang sedang kita lihat sekarang, nubuat yang sedang terjadi. Anda semua melihat teroris yang dari seberang. Mereka datang ngebom, mereka datang menggal. Inilah yang terjadi saat ini. Nah, ini orang yang kepedean terlalu tinggi ya. Itu perkataan Yesus adalah perkataan yang diperuntukkan kepada Bani Israel, pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, bukan Kristen. Kepedean Anda. Itu ayat seharusnya kau kasih nasihat kepada orang-orang Afrika sana, yang mana di Afrika itu mayoritas Kristen. Hanya karena gara-gara politik, ratusan umat Islam dibantai oleh orang Kristen. Berani tidak kau bacakan itu di hadapan mereka? Babat bilur kau. Aduh, loncat sana, loncat sini, kau nduk. Belajar dialog yang betul. Selesaikan satu pembahasan, udah kelar, baru ke pembahasan yang lain. Ku hitung-hitung 6 voice note-ku belum terjamah oleh Roh Kudus. Anda yang loncat Pak Zulfikri, maaf ya. Gini Pak, kita tadi kan bahas tentang kami mengirimkan roh kami, Maryam ayat 7. Terus Anda langsung ngeles, pindah ke pertanyaan lain. Kok Anda bilang saya yang loncat? Gimana sih? Kalau Anda konsisten dengan Anda menjawab dulu lalu bertanya ulang, enggak, itu nggak apa-apa Pak. Tapi Anda enggak, Anda membalas pertanyaan dengan pertanyaan, Pak Zulfikri. Yang loncat itu Anda, bukan saya, gitu loh. Nah, saya kan minta kepada Anda
Untuk memahami kata roh kami, jangan dengan menggunakan kacamata mimbar gereja. Lalu kemudian saya jelaskan kepada Anda, mimbar gereja itu mengajarkan bahwa pencipta itu adalah roh. Dan terciduk di dalam kitab yang Anda sucikan kemudian, Wahyu 5 ayat 7, ternyata roh yang Anda sembah itu berupa roh-roh binatang. Bertanduk 7, bermata 7 pula tuh. Lalu kemudian saya katakan kepada saudara, pahami kata roh dan kata nahnu atau kata kami berdasarkan perspektif Al-Quran. Jangan berdasarkan kata roh menurut iman Kristen yang adalah penyembah roh-roh. Kan gitu. Kemudian Anda lari kemana-mana. Iya kan? Saya hanya meluruskan. VN saya meluruskan tentang pemahaman Anda akan pertanyaan Anda yang muatannya seakan-akan ingin memojokkan kata ruhana itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Anda masih punya kesempatan, saya masih ada waktu. Sekarang kembali kepada materi itu. Apa yang Anda pahami tentang roh menurut Al-Quran? Silakan. Pak, Anda ini begini loh. Coba Pak buka BBB. Yang namanya teroris itu Boko Haram atau masyarakat Afrika, Pak. Anda yang mengklaim tanpa data gitu loh. Teroris itu apa, Pak, maksudnya? Kelompok atau masyarakat Afrika? Kelompok yang mengatasnamakan agama. Boko Haram itu kaumnya siapa, Pak? Loncat lagi ke sana kemari. Sekarang saya tanya samamu, agama apa yang dianut oleh penjajah yang membumi hanguskan negara ini 350 tahun lamanya? Agama apa yang mereka anut? Coba kamu terangkan kepada saya yang jujur. Ya, karena siapa tadi debater yang masih unyu-unyu tadi ini nggak lagi menanggapi VN kita ya. Kelihatan bahwa dia hanya berdasarkan emosi, kebencian aja, ya kan? Jadi materinya kita anggap udah selesai aja. Yang pasti kesimpulannya adalah berdasarkan kitab mereka, Wahyu 5 ayat 6, bahwa sembahan mereka yang kemudian mereka sebut dengan Bapa itu adalah roh-roh bertanduk 7 dan bermata 7. Nah, apakah dasar pijakan saya mengatakan hal itu? Karena jelas di dalam 1 Tawarik 21 ayat 1 dikatakan bahwa iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Itu tertera di dalam Tawarik 21 ayat 1. Dan ternyata yang dimaksud iblis yang bangkit melawan orang Israel itu adalah murka Tuhan. Di dalam 2 Samuel 24 ayat 1 dikatakan bahwa bangkit pula murka Tuhan terhadap Israel. Dia, si Tuhan ini, menghasut Daud untuk melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yahudi. Di dalam 1 Tawarik 21 ayat 1, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Jadi benar, yang mereka katakan Tuhan itu ternyata adalah iblis. Dasar pijakan saya mengatakan ini jelas ada di dalam kitab 1 Tawarik 21 ayat 1, yang kemudian ternyata yang mereka tuhankan itu, yang mereka sebut dengan sebutan Bapa itu memang betul-betul adalah iblis berdasarkan 1 Tawarik 21 ayat 1. Kenapa saya katakan iblis yang bangkit ini adalah Tuhannya orang Kristen? Karena jelas di dalam 2 Samuel 24 ayat 1 itu dikatakan bahwa bangkit pula murka Tuhan terhadap Israel. Ia menghasut Daud untuk melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yahudi. Nah, ini Tuhan yang Kristen sembah. Kemudian di dalam 1 Tawarik 21 ayat 1, Tuhan yang Kristen sembah itu ternyata adalah iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Berarti jelas ketika dikatakan bahwa yang dilihat oleh pengarang kitab Wahyu di Pulau Patmos itu berdasarkan informasi yang tertuang di dalam Wahyu 5 ayat 6, dia itu adalah berupa
roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Jadi memang sangat menyeramkan. Karena beliau tidak lagi menanggapi saya, salto-salto ke sana kemari, maka saya mengucapkan salam satu Tuhan untuk rekan-rekan sekalian yang ada di grup ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dalam Maryam itu ada kepadanya, Pak. Ada kepadanya. Mari kita bahas satu-satu soal itu, Pak. Kami mengutus roh kami kepadanya. Roh kami kepadanya, mengutus roh kami kepadanya. Bapak jelaskan itu dulu, Pak, biar kita satu-satu. Oke? Kepadanya. Jangan hanya fokus pada mengutus, Pak. Roh kami kepadanya jangan dihilangkan. Roh kami kepadanya. Oh, masih nongol. Baik. Jadi gini, coba Anda pahami, pasang kuping Anda baik-baik, buka hati Anda, ya, terima apa yang saya jelaskan kepada Anda kemudian. Di dalam Al-Quran, kata ruh, ya, ketika dibahasakan ke dalam bahasa Indonesia, maka kata ruh itu berubah menjadi kata roh. Jadi seakar kata dengan kata rih, yang berarti angin. Nah, oleh karena itu, roh itu juga disebut dengan an-nafas, yaitu nafas atau nyawa. Nah, nafas atau nyawa yang ada pada diri makhluk itu laksana angin. Bisa dirasakan, tapi tidak bisa dilihat, karena saking halusnya. Nah, selain itu, roh itu juga berarti jiwa atau an-nafs. Bagi orang Arab kala itu, atau saat-saat sekarang ini, roh itu menunjuk kepada esensi yang disebut makhluk gaib, atau makhluk atau kekuatan yang tidak nampak. Sedangkan nafs itu adalah sesuatu yang terkait dengan kehidupan manusia atau makhluk. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Berarti manusia itu terdiri dari ruh dan jasad. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan keduanya secara keseluruhan. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Jadi, kembali lagi saya katakan kepada saudara, kata ruh di dalam bahasa Indonesia itu disebut roh, ya, seakar kata dengan kata rih, yang berarti angin. Jadi kalau dikatakan kami mengutus roh kami kepadanya, itu berarti Allah mengutus ciptaannya kepada ciptaannya yang lain. Oke? Nah, dikatakan apa? Kami mengutus angin kami atau makhluk kami atau ruh kami kepada siapa? Kepada Maria. Paham? Jadi roh yang ada di situ adalah malaikat Jibril yang datang kepada Maryam dalam rupa laki-laki. Paham? Nah, jadi kamu jangan mengartikan kata rohana atau roh kami itu sama dengan roh di dalam perspektif ajaran agama penyembah roh-roh. Jangan. Karena itu akan membuat kamu ditertawakan. Ingin memahami terjemahan Al-Quran dengan pemahaman Kristen, itu lucu. Jadi dudukkan Al-Quran itu dengan Al-Quran. Jangan kamu dudukkan terjemahan Al-Quran dengan pemahaman makhluk berkuluk. Paham? Pelajari gelar sama proper name. Itu jangan kayak debater kusir. Kamu sendiri paham nggak tuh apa yang kamu katakan barusan? Coba Anda terangkan. Gua kagak bahas Yesus ya. Gua kritisin tuh komen kamu itu, VN kamu itu ngarang-ngarang kamu. Nggak usah lari dari konteks gitu loh. Enak aja lu bilang di Yesaya 46. Itu di situ ada konsonan Hebrew, itu ada proper name-nya daripada Elohim. Enak aja lu klaim jadi Allah. Kalau bisa. Terus kenapa kitabmu bermandikan kata Allah di dalamnya? Itu gimana ceritanya? Beresit 1 ayat 1 memakai kata Elohim. Kalau di
Yesaya 46 itu memakai proper name. Konsonan Hebrew-nya itu jelas proper name. Tahu kagak lo? Jangan main gabrul-gabrul kamu. Terus kenapa dalam kitabmu bermandikan kata Allah? Itu kayak mana kaidahnya? Gak usah keluar dari konteks ya. Kagak perlu. Siapa yang keluar dari konteks? Buktinya kitabmu bermandikan kata Allah. Itu gimana ceritanya? Sejak kapan Orthodox Jewish Bible dengan Complete Jewish Bible memakai kata Allah? Makanya diskusi baru sebatas di medsos saja lu. Payah. Oh, jadi kitabmu menggunakan bahasa Yunani gitu ya? Yakin? Jadi kamu bisa baca kitab kamu yang berbahasa Yunani itu? Yakin? Ayo, jujur dong. Orang kalau jalannya masih sebatas RT RW mah gini, iya kan? Gue kasih tau lu, gue pakainya Complete Jewish Bible sama Orthodox Jewish Bible ya. Berarti Anda bisa bahasa Yunani dong ya? Kagak ada. Tenak. Apalagi konsonan daripada proper name daripada Hashem diganti pakai konsonan Arab. Kagak ada. Kilul Hashem. Berarti benar, Lai selama ini menyesatkan Kristen Indonesia. Gimana? Benar Anda bisa bahasa Yunani? Gua kagak bahas LAI, iya kan? Lebar nanti masalahnya. Kalau lu menyangkut pautin LAI, berarti gue juga bisa nyangkut pautin Al-Quran kamu. Gitu loh. Intinya itu di dalam Yesaya 46 itu memakai proper name. Daripada nama Shem itu proper name-nya jelas. Dan kalau di Beresit 1 ayat 1 itu memakai kata Elohim. Sebutan. Enggak. Kamu jangan coba salto-salto dulu. Saya ingin membuktikan bahwa kamu tidak mengkitabkan kitab Lai. Saya ingin membuktikan bahwa kau itu bukan umat terjemahan. Pertanyaan saya, kamu bisa bahasa Yunani? Jangan tes bahasa Yunani ya, jangan. Bahasa Yunani itu ada Latinnya, bisa jeplak. Tapi dia itu katanya dia itu bilangnya mesanik gitu. Mesanik Yudaisme mesanik gitu. Dan dia kalau ngomong masalah Allah, dia anti. Soalnya kalau mesanik itu anti dengan kata Allah. Tapi Yahweh katanya. Tapi dia bilang, nggak mungkin ya. Dia kan akunya mesanik. Nggak mungkin orang mesanik itu melapakkan dengan sebutan Yahweh, nggak mungkin. Tapi kenyataannya emang ada gitu. Saya juga denomnya itu sih, dia itu apa? Saya juga nggak tahu itu jelas. Nggak tahu. Katanya Yudais, mesanik Yudais. Saya emang nggak pernah melapakkan dengan sebutan Yahweh, tapi Hashem gitunya. Tapi ketika misalnya ada yang melapakkan dengan kata Yahweh, ternyata dia ada gitu. Makanya saya katakan, kamu denomnya apa? Jangan pakai bahasa Yunani. Dia itu memang dia belajar di sifat, tapi sifat Google gitu. jangan bahasa Yunani masih bisa ditiru. Seperti yang dia bisa baca Yunani, bahasa Greek gitu, bahasa Yunani. Tapi sebenarnya dia itu ngejeplak pakai huruf Latinnya gitu. Pakai huruf Latinnya. Yani, tes aja pakai bahasa Ibrani. Ntar ya. Suruh baca ya coba. Di anak ada kutipannya. Iya, saya penasaran malah pingin tahu gitu. Ayo, mana nih tadi? Ya, umat terjemahan yang katanya tidak menggunakan kitab lembaga Indonesia, tetapi menggunakan kitab ortodoks atau kitab bahasa Yunani. Mana? Apa urusannya dengan bahasa Yunani gitu loh. Ya, gua ngeritis itu teman-teman lu itu, gua kritisin tuh. Yesaya 46, ya kan? Di situ ada proper name daripada Hashem. Udah itu intinya. Nggak usah ngelebar kemana-mana. Yunani lah, Arab lah.
Hati-hati kalau mau bahas proper name daripada Elohimnya orang Israel. Aduh, memang susah kalau umat terjemahan itu sok-sokan. Tadi kamu ngatain kawan saya kalau hanya sebatas RT, RW kamu keliling-keliling, jangan sok-sokan. Nah, sekarang buktinya Anda nggak bisa apa-apa. Nggak bisa ngapa-ngapain kan? Tadi katanya, saya tidak menggunakan kitab terjemahan Lembaga Indonesia. Atau lupa ayat Injil. Tetapi saya menggunakan kitab ortodoks. Membacanya aja saudara nggak bisa, tapi sok-sokan. Ngaku aja bahwa kamu berkelit malu dalam kitabmu itu bermandikan kata Allah. Tuyul. Kamu minum dulu aja, Gi. Biar sembuh. Itu akibat kurang minum tuh. Aduh, ya Allah. Kan udah jelas di PB itu ditulis siapa? Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Yang disembah itu Adonai atau Hashem. Gak ada menyembah manusia. Kilul Hashem kamu. Kalau menuduh PB itu ngajari nyembah manusia kagak ada. Bisa kilul Hashem kamu nanti. Saudara, kalau sudah malu menuhankan manusia, jangan kayak gitulah. Ya, ikut aja agama Yudaism, tinggalkan agama Kristenmu itu. Jangan berlabelkan Kristen tapi mulutmu ke Yahudi-Yahudian. Apa nggak malu nyamar-nyamar gitu? Oh, serigala nyamar domba. Sejak kapan di PB itu ada ajaran bahwa Hashem itu manusia? Dan sejak kapan di PB itu ngajarin disuruh menyembah manusia yang adalah Hashem? Sejak kapan? Nah, kalau nggak ada, kenapa kalian melakukan penyembahan terhadap manusia? Kenapa? Kenapa kamu tidak sehat? You tahu gelarnya Yesua yang di PB itu gelarnya apa coba? Mesias apa kagak? Gue nanya sama lu. Ya, gelarnya itu Mesias apa kagak yang di PB? Biar jelas. Iya, yang di PB itu gelarnya Mesias, artinya orang atau manusia yang diurut atau diurapi atau diminyaki. Emang kenapa? Nah, kalau lu tahu dia Mesias, Mesias boleh nggak disembah? Tahu nggak lu? Mesias yang menurut pengajaran Yehudim kayak gimana? Mesias itu raja apa kagak? Kalau lu nggak ngerti konsep Mesias, diem. Kenapa? Karena Al-Quran kamu tidak mengajarkan konsep Mesias. Mana ada Yudaism menyembah Mesias? Dasar tuyul kamu. Inilah ketidaktahuan Anda perihal konsep Mesias. Gua kasih tahu lu ya, Mesias itu adalah raja. Pantes kagak raja itu disembah? Pantes kagak? Gua nanya sama lu. Orang lu konsep Mesias saja kagak ngerti. Mesias itu adalah raja, raja Mesias, dan itu pantas disembah gitu loh. Bukan menuhankan. Kalau Mesias itu adalah raja, berarti Daud juga kan Mesias. Salomo juga Mesias. Kores juga Mesias. Harun juga Mesias. Kenapa kamu nggak sembah sekalian mereka? Itulah karena Anda Muslim, kagak tahu konsep Mesias kayak gimana, kagak tahu. Ya, makanya capek. Gue kalau debat sama orang Muslim kagak ngerti konsep Mesias ini, jadi bego nanti gitu loh. Ujung-ujungnya apa? Fitnah semua gitu loh. Orang udah jelas. Mesias dalam konsep Yahudi, Mesias itu adalah penebus. Raja Mesias, konteksnya ingat, Raja Mesias akan membawa semua bangsa Israel dan bangsa-bangsa menuju ke Eretz Israel untuk belajar Torah. Ini konsepnya Mesias. Ada Masya bin Yosef, ada Masya bin David, itu ada semua. Orang Al-Quran kamu kagak ada konsep Mesias, kok mau bahas-bahas kitabnya orang Yahudi. Aduh, belajar dulu. Coba saya tanya, Hasem yang disembah oleh Bani Israel itu Mesias ya? Jawab. Gak pakai tuyul. Aduh, Muslim mah begini.
nanya mulu ya, capek gua ngejelasinnya mah capek, kagak ngerti konteks gitu. Ya gua maklumin aja, wajar lah orang kagak ngerti konsep Mesias, ya gua maklumin aja, orang di kitabnya ajarannya kagak ada konsep Mesias, ya gua wajarin. Gua wajar lu nggak ngerti ya, gua kasih tahu lu ya, Hashem itu bukan Mesias dan Mesias bukan Hashem, tahu. Tetapi Mesias itu adalah Raja Mesias. Yang namanya raja boleh nggak disembah, tapi bukan dituhan-tuhankan, porsinya beda. Gue kasih tahu lu, Hashem itu bukan manusia, apalagi anak manusia. Nah ini yang harus lu tahu. Jangan lu gabrul-gabrulin sama rata. Bahkan di dalam literatur Yehudim, nama daripada Masya ini akan disebut sebagai Hakadosh Baruch Hu. Paham kamu? Oh gitu. Jadi Hasem itu bukan Mesias dan Mesias itu bukan Hasem. Ya sudah selesai. Berarti wajar ketika kemudian Yudaism itu tidak menyembah Yesus, ya kan? Karena Yesus bukan Hasem. Sudah Misapo. Akhirnya ketahuan. Blunder nih akhirnya. Dia kena serangan jantung. Ketampar sama pernyataannya sendiri. Hasem bukan Mesias, Mesias bukan Hasem. Ini kena serangan COVID ini. Aduh, mati sih sehingga sih. Doroki. Kagak ada yang keliengan gitu loh. Kenapa? Karena kalian muslim gitu loh, kagak tahu ya Bible apa, kamu kagak ngerti gitu loh. Orang kamu membahas Bible dengan konsep Al-Quran, ya kagak nyambung gitu loh. Yang namanya orang berdialog itu menjelaskan bagaimana konsep keelohimannya masing-masing gitu loh. Begitu sebaliknya. Jadi kagak ada yang namanya nyerang sana, nyerang sini, maka kagak ada gitu loh. Kalau gua ngelihat di sini semua apa? Saling serang sana sini kayak orang udah top aja gitu loh. Beda sama orang dialog. Gua kemarin dialog sama Ustadz Tata gimana coba? Apa pernah gua bego-begoin Ustadz Tata? Kagak. Itu yang namanya orang dialog gitu loh. Kagak ada yang bego-begoin, kagak ada yang nyerang sana sini, kagak ada. Beda kalau mau di sini semua apa coba? Bego lah, tolol lah, aduh. Capek. Orang Yudaism juga mengatakan, kamu memahami kitabnya mereka dengan perspektif ajaran pagan, di mana ajaran pagan itu adalah Tuhan atau dewa datang dalam rupa manusia, datang rupa makhluk. Kamu memahami kitabnya orang. Andai saja ajaran Kristen itu benar, maka yang mengajarkan kemudian memproklamirkan kemudian itu tentulah Yudaism. Yudaism lah yang akan mengajarkan kekristenan ke seluruh pelosok bumi. Tapi faktanya yang mengajarkan kemudian Kristen itu adalah mereka yang mengaku sebagai domba-domba KW atau domba-domba rohani alias serigala berbulu domba. Iya kan? Anda tadi mengakui bahwa Hasem bukan Mesias, Mesias bukan Hasem. Ya sudah, berarti sembahanmu itu sembahan dibuat-buat. Maksud lu itu apa gitu loh? Aneh kamu itu. Nyalain Kristen lah yang ajarannya kayak beginilah, kayak begitulah. Orang Kristen kitabnya ya PL sama PB gitu loh. Itu iman mereka gitu loh. Gak ada sangkut pautnya sama Judaism, kagak ada. Judaism punya iman sendiri gitu loh. Beda imannya sama Kristen. Apalagi sama Islam. Beda banget. Apalagi kitabnya jauh banget gitu loh. Kalau kamu ingin mengoreksi kesalahan daripada kitab seseorang, koreksi dulu kitab kamu gitu loh. Udah betul kagak? Siap dikoreksi kagak? Gitu.
Jangan sok-sokan di sini bahas kitabnya orang Ibrani. Iya, itu kan kitabnya Bani Israel yang kalian ambil. Gimana sih? Sekarang gini, kalau ajaran Kristen itu benar, maka yang mengajarkan kemudian itu adalah pastinya adalah Yudaism. Itu yang perlu kamu pahami, kan gitu. Ini kan katanya kamu punya kitab Perjanjian Lama. Berarti merujuk kepada kitabnya orang Yahudi, ya kan? Yudaism. Faktanya yang memegang kitab original teks aja itu tidak mengenal Yesus, apalagi menyembahnya. Mereka menunggu Mesias, tapi Mesias yang mereka tunggu itu adalah raja manusia layaknya Daud, layaknya Salomo, yang mampu membawa mereka kembali kepada kejayaan kerajaan Daud, kerajaan Israel. Bukannya Mesias dan rupa Tuhan. Itu ajaran dari mana Kristen itu? Makanya saya katakan kepada saudara, andai saja ajaran Kristen itu benar, maka Yahudi lah yang lebih awal mengajarkan tentang ketuhanan Yesus. Andai saja Yesus itu adalah Hasem. Tapi kan Anda sendiri sudah mengatakan Hasem bukan Mesias, artinya Hasem bukan Yesus, Yesus bukan Hasem. Ya udah, selesai. Artinya Kristen itu adalah ajaran dari Roma yang mengambil kitabnya Bani Israel untuk kemudian mereka ajarkan agama Kristen itu supaya ajaran agamanya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi Anda boleh menyusun logika-logika Anda. Anda bisa mengatakan apapun yang Anda katakan, tetapi bertentangan dengan fakta, bro. Bertentangan. Diambil gimana? Ini ketidaktahuan Anda gitu loh. Yesua di zaman bait suci kedua itu ngajar di bait suci bawanya Tenak, ya, bawanya kitab para nabi, Neviim yang dibawa, ngajarin Torah. Kok bisa nyolong? Capek deh. Makanya kalau kagak tahu, diem. Loh, Yesus mengajarkan Torah, iya. Yesus mengajarkan Tanak, oke. Yesus bukan Kristen. Loh, Yesus itu kan diutus kepada Bani Israel. Dan dia adalah khatam nabiyyin untuk Bani Israel. Dia adalah nabi penutup untuk Bani Israel. Itu memang, tapi itu kan bukan untuk Kristen. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan keluar sampai mendirikan agama Kristen. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Ya toh? Yesus ketika hidup mengajarkan, jangankan kepada muridnya Bani Israel, kepada iblis pun Yesus memerintahkan agar iblis itu menyembah sujud hanya kepada Allah. Iblis aja diperintahin oleh Yesus untuk nyembah kepada Allah. Lah situ malah memerintahkan untuk nyembah kepada Yesus. Jadi di situ lebih setan daripada iblis, kan gitu. Nah, inilah yang perlu Anda pahami dengan baik. Anda boleh ngaku, Yesus kan mengajarkan kitab Torah. Ya emang, orang dia diutus untuk mengajarkan Bani Israel kembali kepada perjanjian baru. Ya. Tahu nggak apa perjanjian baru Bani Israel dengan Allah? Perjanjian baru Bani Israel dengan Allah itu adalah hukum Taurat. Ngerti? Itu yang perlu kamu paham. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus itu dikhususkan hanya kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Kristen, apalagi kepada Bani Company. Jadi Anda masih perlu belajar dan belajar. Apalagi mau menang debat sama gua. Coba sampai di mana kemampuan lu? Lu bilang Yesus untuk Bani Israel. Ya itu emang tugasnya. Yang pertama untuk Bani Israel. Yang kedua untuk segala bangsa. Lihat aja tuh di PB. Kalau Yesua cuma untuk Bani Israel, kenapa? Dia ngomong apa tuh di PB sama orang Goyim itu, yang dipanggil Kelov itu orang Goyim apa kagak gitu? Gimana? Bro, ini bukan mengenai menang atau kalah. Silakan ambil piala, silakan ambil
hadiahnya. Ya, saya cukup hanya mengajarkan Anda tentang ajaran Yesus. Karena saya ini memang dikenal di hampir setiap grup, di semua grup itu adalah sebagai penginjil jalanan. Nah, kamu salah satunya orang yang perlu diterapi rupanya. Jadi, berdebat itu tidak ada kalah dan menang. Kecuali dari kalangan kalian, iya. Tapi kalau kami dari Islam, kami cukup mengajarkan apa yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Kemudian Anda mencoba untuk mengait-ngaitkan Markus 16 dan juga Matius 28. Sekali lagi saya katakan ya, kalau di gereja atau di sekolah minggu Anda boleh berpantun ria seperti itu. Tapi kalau di depan kami, debater Islam ini, para penginjil jalan ini, jangan coba-coba. Karena Anda akan ditelanjangi dengan kitab Anda sendiri. Ingat, Anda sudah ngaku kan, Hasem bukan Mesias. Ya toh? Berarti Yahudi yang paham kitab Tanakh itu sudah lebih paham daripada Anda yang hanya kitab terjemahan, yang umat terjemahan. Yahudi yang menyembah hanya kepada Hasem itu lebih paham daripada Anda yang menyembah kepada Hasem, menyembah kepada merpati, menyembah kepada roh-roh binatang. Ya toh? Yahudi yang mengkitabkan kitab Torah itu lebih paham daripada Anda yang mengkitabkan kitab terjemahan tak. Jadi jangan sok-sokan. Ya. Kenapa kemudian umat lain di luar daripada agama Anda itu susah untuk kalian ajarkan, untuk masuk ke dalam ajaran Anda? Karena patokannya Yahudi. Yahudi aja nggak Kristen kok. Yahudi aja nggak nyembah Yesus. Justru itu membuka kedok bahwa Kristen itu adalah agama dari Eropa yang mempuji, menjelma, atau menyamar seakan-akan Kristen itu adalah ajaran dari Timur Tengah. Padahal bukan. Makanya kalau kita cari benang merahnya antara Yudaisme dengan Kristen, nggak nyambung-nyambung. Nggak ada nyambungnya. Satu pagan, satu ajaran samawi. Gitu loh. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus itu mengajarkan kepada seluruh bangsa, itu dapat ilmu dari mana selain daripada kitab yang baru-baru ini ada ayatnya muncul? Itu ayat sisipan, bro. Markus 16 itu hanya sampai ayat 9. Kalau Matius 28 itu hanya sampai ayat 15. Nggak ada di Kodeks Vatikanus dan Sinaiticus itu ayat-ayat yang memerintahkan Yesus memerintahkan untuk keluar ke bangsa lain. Nggak ada. Kalaupun kamu paksakan dalil itu, di situ Yesus hanya mengatakan, jadikan muridku, jadikan seluruh bangsa murid-muridku. Jadi Anda hanya dituntut menjadi murid, bukan menjadi hamba. Itu kalau Anda paham dengan ayat-ayat sisipan itu. Belajar lagi. Ya, pelir kita itu adalah lambangnya juga ketuhanan, sebab dia adalah 3. Ya, jakar dan 2 telur. Ya, Bapa Firman dan Roh Kudus itu adalah mengarah kepada 3 pribadi, 1 oknum. Ya, kalau kita tidak ada pelir, jakar, telurnya, mana ada kita boleh buat manusia? Benar ke? Apakah hina? Kamu pikir begitu? Kalau mau ngambil analogi Trinitas, ambil yang lain, iya kan? Macam biji salak atau buah salak, ya, satu nampak dari luar, begitu dibuka menjadi 3 di dalamnya. Jangan biji pel. Astagfirullahaladzim. Masa analoginya Trinitas batu lase. Itu Pak JJ, Bang. Abang tanyakan aja ke Pak JJ. Saya pun sempat menanyakan ke Pak JJ gitu kan, mengenai masalah batang, 2 telur gitu kan, 2 peler itu. Terus saya tanya, jembutnya itu siapa? Aduh. Astagfirullahaladzim. Konyol. Itu pekerjaan si Dewa itu. Orang Pak JJ yang bilang, bukan Dewa. Dewa kan cuma sekedar
ini aja, save aja Bang, ya kan? Pada saat dia bilang Trinitas itu analoginya, ini analogi yang benar-benar biadab kalau kata Dewa mah gitu kan. Dianalogikan sebagai batang dan 2 telur gitu, 2 peler. Nah sementara Dewa nanya, nah itu jembutnya siapa? Rakyatnya bukan? Demi Allah Bang, kaget gak dengar. Ajaklah lo patah main YouTube. Aja. Oh bukan terbelit-belit lagi. Andaikan saya nih Bang ya, andaikan saya ini orang Kristen, agama saya ini Kristen, ditanya seperti ini, oh pecah pala saya bener. Pecah, soalnya kenapa? Nggak tahu jawabannya gitu. Coba di-share lagi dong. Udah ngantuk nih. Ya, pelir kita itu adalah lambangnya juga ketuhanan, sebab dia adalah 3. Ya, jakar dan 2 telur. Ya, Bapa Firman dan Roh Kudus itu adalah mengarah kepada 3 pribadi, 1 oknum. Ya, kalau kita tidak ada pelir, jakar, telurnya, mana ada kita boleh buat manusia? Benar ke? Apakah hina? Kamu pikir begitu? Kalau abang punya utang, kepala pusing nih ya. Dengerin aja pian itu, pasti lupa utangnya, dijamin sama Dewa. Sok, udah Dewa rasain soalnya ini Bang. Udah ya. Mas Dewa udah. Apa tuh kubilang? Tadi tuh kupikir saya diundang berdiskusi tuh untuk menghadapi debaters baru. Kupikir orang berilmu gitu ya. Tahu-taunya udah pada kabur semua. Padahal buru-buru pulang kantor. Belum juga ganti baju. Ternyata cuman kayak gitu. Lebih parahnya lagi, udah ditinggal pergi sama debater ini. Muncul pendeta konyol. Astagfirullahaladzim. Analoginya itu loh. Masya Allah. Luar biasa. Ya, mungkin itulah yang dikatakan oleh Allah di dalam kitab Kejadian 12 ayat 3. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kelihatannya kutukan Allah kepada umat seberang itu semakin nyata. Pernyataan-pernyataan gokil, pernyataan-pernyataan yang menghinakan Tuhan mereka itu mereka tidak sadari lagi. Mereka menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Para sahabat sekalian, silakan ya, saya akhiri diskusi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Meskipun materinya loncat-loncat ke sana kemari, itu disebabkan karena kita mengikuti alur diskusi dari kemampuan teman-teman dari seberang ya. Tapi saya tetap berharap ada manfaatnya ya. Kalau misalnya kita ada banyak bercanda, ya maklumilah ya, namanya juga bercanda itu bisa meningkatkan imun kan. Namun kalau berlebihan ya saya minta maaf. Saya juga manusia biasa yang kadang hilaf ya, kadang merasa geli ketika ada yang aneh, ada yang lucu gitu ya. Justru tidak normal kayaknya ketika ada hal-hal yang lucu saya nggak ketawa gitu kan. Apalagi ada sahabat saya yang nyamber tadi menggunakan bahasa Bugis. Wah, itu betul-betul menggelitik. Ya udah ya, para sahabat, saya pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi insyaallah besok kalau kita dalam keadaan sehat dan ada kesempatan akan bertemu lagi, dan harapan kita bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat Kristen yang lebih memiliki ilmu, lebih memahami kitab mereka. Dan yang paling saya harapkan adalah pesan saya kepada teman-teman debater Kristen melalui WA ya, melalui chat panjang, saya meminta kepada mereka untuk menghadirkan debater handal dari kalangan mereka untuk masuk ke dalam grup WA seperti Esra Soru, kemudian siapa lagi, pokoknya yang merasa dirinya hebat lah, agar diundang masuk ke grup.
Demikian ya, saya pamit. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.